Oke, kali ini kita akan coba bedah salah satu surah yang luar biasa puitis di dalam Al-Quran. Anda pernah nggak sih lihat bintang jatuh terus ada perasaan takjub yang susah dijelasin? Nah, hari ini kita akan selami perasaan itu lewat surah An-Najm atau Sang Bintang. Yuk kita coba pahami pesannya bareng-bareng. Surah ini dari ayat pertamanya aja langsung membawa kita ke skala kosmik. Coba bayangin, pembukaannya itu sebuah sumpah demi bintang ketika terbenam. Ini bukan cuma soal, oh lihat bintangnya lagi terbenam, bukan. Ini adalah cara untuk langsung menarik perhatian kita, menciptakan suasana yang super megah dan serius. Seolah-olah kita diajak jadi saksi momen penting di alam semesta. Nah, setelah pembukaan yang sekuat itu, pertanyaannya kan pesan apa sih yang sebegitu pentingnya sampai harus pakai sumpah kosmik segala? Disinilah kita langsung masuk ke tema besar yang pertama. Surah ini mau menegaskan dari awal bahwa sumber pesannya ini bukan dari keinginan manusia biasa. Dan ini poin krusialnya. Ditegaskan banget kalau ini bukan opini pribadi ya, bukan juga salah dengar atau salah lihat. Ini adalah sesuatu yang disebut wahyu, sebuah transmisi yang murni, langsung direct transmission lah istilahnya, dari sumber ilahi. Dan coba deh kita lihat, pertemuan ilahi ini digambarinnya tuh nggak abstrak loh, tapi runut manyet kayak ada tahapannya. Pertama, diajarkan oleh sosok yang wow, sangat kuat. Terus sosok ini menampakkan diri dalam wujud aslinya. Makin dekat lagi, sampai akhirnya wahyunya pun disampaikan. Terus gimana caranya kita yakin ini bukan halusinasi atau mimpi? Nah, di sini ada satu kalimat yang ngunci semuanya. Hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya. Ini dalam banget kan? Artinya, apa yang dilihat mata itu sinkron 100% sama apa yang diyakini hati. Nggak ada keraguan sama sekali. Ini penegasan kebenaran dari dalam. Oke, jadi sumber pesannya udah jelas ya, ilahi bukan buatan manusia. Nah, dari situ surah ini langsung nembak ke perdebatan paling panas waktu itu. Satu Tuhan atau banyak berhala? Dan surat ini tuh gak pakai basa-basi, langsung to the point ngasih pertanyaan yang bikin mikir. Nama-nama dewi yang paling dihormati saat itu disebutin satu-satu. Al-Lata, Al-Uzza, dan Manat. Ini kayak bilang, coba deh kalian pikirin lagi soal ini. Coba kita lihat bedanya, jauh banget. Di satu sisi, ada konsep Tuhan sebagai sumber petunjuk yang asli, pemilik segalanya. Di sisi lain, berhala-berhala ini dibilang cuma nama-nama bikinan manusia. Nggak ada dasarnya, cuma ikut-ikutan dugaan dan tradisi lama. Kontrasnya tajam banget. Nah, dari perdebatan soal siapa yang harus disembah, ceritanya jadi makin luas lagi. Tujuannya apa? Buat nunjukin kalau kekuasaan Tuhan itu ya total. Jadi bukan cuma soal siapa yang bikin kita, tapi siapa yang ngatur semua aspek hidup kita, dari A sampai Z. Dan di sini, kita ketemu satu prinsip keadilan yang penting banget, tanggung jawab pribadi. Gampangnya gini, dosa kamu ya urusan kamu. Kamu nggak akan nanggung dosa orang lain. Dan sebaliknya, apa yang kamu dapat, yaitu hasil dari usaha kamu sendiri. Adil kan? Terus, surah ini mulai ngasih lihat bukti kekuasaan Tuhan itu satu per satu, kayak nyusun puzzle. Dimulai dari hal yang paling personal buat kita, emosi. Siapa yang bikin kita bisa ketawa dan bisa nangis? Ya, dia. Lanjut lagi, kekuasaannya merambah ke siklus paling dasar kehidupan. Dialah yang mematikan, dan dia juga yang menghidupkan. Bukan cuma soal hidup dan mati, tapi juga soal asal mula kita. Dialah yang menciptakan kita berpasang-pasangan, laki-laki dan perempuan. Ini kan pondasi dari keberadaan kita semua. Sampai ke urusan kita sehari-hari pun, dialah sumbernya. Dia yang ngasih kekayaan, dan yang lebih penting lagi, dia juga yang ngasih rasa cukup. Jadi, kebayang kan? Mulai dari emosi, takdir, penciptaan, sampai rezeki, semuanya dalam genggamannya. Ini gambaran kekuasaan yang bener-bener total. Oke, setelah kita dibuat takjub sama gambaran kekuasaannya yang luar biasa, sekarang suasananya jadi sedikit beda. Lebih mendesak. Pesannya geser nih, dari siapa Tuhan ke terus konsekuensinya apa buat kita? Nah, kita masuk ke bagian peringatan. Peringatannya tuh singkat, padat, jelas. Nggak ada abu-abu. Hari kiamat, hari perhitungan, itu bukan cerita nanti-nanti loh. Dibilangnya, hari itu telah makin mendekat. Udah di depan mata. Dan lagi-lagi kita ditembak sama pertanyaan yang jelek banget, langsung ke hati.
Kok bisa sih ada berita sepenting ini malah kalian ketawain? Kenapa kalian malah santai bukannya merenung sampai nangis? Ini benar-benar pertanyaan buat kita ngaca, buat introspeksi diri. Jadi, setelah semua penjelasan tadi ya, soal wahyunya dari mana, soal betapa dahsyatnya kekuasaan Tuhan, sampai peringatan soal hari akhir, terus apa intinya? Apa call to action-nya? Nah, surah ini merangkum semuanya jadi satu perintah final yang crystal clear. Dan inilah puncaknya. Maka bersujudlah kepada Allah dan sembahlah Dia. Perintah ini tuh lugas, nggak pakai kompromi. Logikanya gini, kalau kamu udah paham betapa agungnya Dia, betapa benarnya pesannya, dan betapa pastinya hari akhir itu, ya satu-satunya respon yang masuk akal, ya sujud dan sembah Dia. Ini jadi penutup yang kuat banget untuk sebuah pesan yang relevan sampai kapanpun.